Selamat datang di channel Zimar Imam. Sembari mendengarkan tinggalkan like dan komentarnya bosku. Jangan lupa pasang headset kalian. Siapkan kopi dan camilan. Lupakan pahitnya kehidupan. Mari kita dengarkan sambil rebahan. Bab 131. Ketika Feng Wu mendengar kata-kata Feng Jiu, wajahnya menjadi pucat. Jiu apa yang kamu katakan? Kita masih keluarga. Bagaimana kamu bisa mengatakan itu padaku? Tidak peduli apa, kita berdua memiliki darah yang sama mengalir melalui pembuluh darah kita. Feng Jiu tertawa dan bersandar di kursi. Keluarga, maksudmu kita adalah keluarga bahwa kita mempunyai darah yang sama hahaha. Tante, apakah kamu tidak takut disambar petir? Anda tahu, kata-kata yang Anda ucapkan saat ini sangat-sangat konyol. Keluarga. Kapan Anda memperlakukan saya seperti keluarga? Kapan kamu mengira aku juga bagian dari klan? Hahaha. Saya telah menjumpai banyak pengusaha yang bisa berbohong tanpa berkedip tetapi mereka bahkan tidak bisa dibandingkan dengan Anda. Oke, karena kamu pandai tidak tahu malu, mari kita bicara tentang masalah keluarga. Anda mengatakan bahwa kami adalah keluarga. Lalu, jika kamu benar-benar memperlakukanku seperti keluarga, mengapa kamu membuat rencana di belakangku? Mengapa kamu berencana membunuhku beberapa kali? Mata Feng Wu melebar saat dia menatap Feng Jiu dengan bodoh. Aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Jangan bicara omong kosong. Feng Jiu mencibir, dia perlahan mengetuk meja dan menatap Feng Wu. Menerima tatapan tajamnya, Feng Wu tiba-tiba merasa seperti sedang dipanggang seperti ayam panggang. Oh, jadi bibi menyangkal semuanya. Meskipun Feng Wu ingin mundur dan menghindari matanya, dia menekan rasa takut di dalam hatinya dan kembali menatap Feng Jiu. Omong kosong, siapa bilang kami mencoba menyakitimu? Bibi sulung sendiri yang akan menangani orang itu. Jiu jangan dengarkan orang-orang yang ingin menghancurkan hubungan kita. Kami tidak pernah benar-benar mencoba menyakitimu atau mempekerjakan seseorang untuk membunuhmu, tolong percayalah bibi tertua. Bibi tertua tidak berbohong padamu. Wajah Feng Wu menunjukkan ekspresi jengkel. Dia tampak sangat menyedihkan ketika air mata perlahan jatuh di pipinya. Feng Jiu ingin memutar matanya. Bibi tertuanya seharusnya seorang aktris. Aktingnya sangat bagus, jika dia tidak mengetahui kebenarannya, dia pasti akan mempercayai kata-kata palsunya. Bibi, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu sangat berbakat dalam berakting. Aku bahkan bisa mengetahui ketulusan dalam kata-katamu. Sayang sekali, ini sudah terlambat. Kamu bisa berhenti berakting sekarang juga. Feng Jiu melemparkan banyak kertas ke atas meja. Dia dengan mengejek mengangkat dagunya, mengarahkannya ke arah kertas yang berserakan. Bacalah, mari kita lihat apakah kamu masih bisa berpura-pura menjadi Bunda Teresa. Tangan Feng Wu perlahan gemetar saat dia mengangkatnya dan meraih kertas-kertas yang berserakan di atas meja. Saat dia melihat kata-kata tertulis di sana, wajahnya tiba-tiba menunduk. Karena terkejut, tangannya menjadi kaku dan kertas-kertas itu jatuh ke lantai. Dia mengangkat kepalanya dan pandangannya tertuju pada bibir Feng Jiu yang melengkung ke atas, seolah dia sedang menertawakannya. Bibi kok gak ngomong lagi? Lidahmu tergigit kucing. Feng Jiu, dengarkan aku, semuanya direncanakan oleh Feng Jun. Bibi tertua tidak bersalah. Bibi tertua ingin menghentikan paman kedua Jun tetapi dia tidak mendengarkan. Jiu Feng Wu mencoba memegang tangan Feng Jiu tetapi dia segera menghindari sentuhannya. Aku benci sentuhanmu. Tahukah kamu kenapa? Karena aku tidak bisa menahan perasaan disentuh oleh makhluk menjijikkan sepertimu. Bibi, kamu bisa terus berpura-pura tidak bersalah tapi aku tidak akan tertipu. Feng Wu perlahan menarik kembali tangannya. Matanya menjadi dingin saat dia menatap Feng Jiu. Kami mencoba membunuhmu, terus kenapa? Seharusnya kamu bersyukur kami membiarkanmu mencapai usia dewasa. Seharusnya kamu mati bersama orang tuamu saat itu. Sayangnya, kamu bisa melarikan diri. Kalau bukan karena takut disalahkan jika kami membunuhmu, kamu pasti sudah mati beberapa tahun yang lalu. Wajah Feng Jiu berkedut, bibinya sangat kejam. Kamu benar. Sayang sekali, aku mampu membalikkan keadaan. Sayang, saat ini, kamu tidak bisa lagi menyakitiku. Bibi, bagaimana rasanya di penjara di sini? Apakah kamu suka makanannya? Bagaimana tempat tidurnya? Apakah nyaman? Jangan khawatir, saya pastikan Anda akan dipindahkan ke tempat lain. Tempat yang lebih cocok untukmu. Feng Jiu berdiri dan berjalan pergi. Ketika dia hampir sampai di pintu, dia menghentikan langkahnya. Benar, Feng Jin saat ini sedang belajar di Amerika, kan?
Menurut penyelidikanku, dia berusaha sekuat tenaga untuk melampaui prestasiku. Feng Wu memucat saat mendengar kata-kata putrinya. Apa yang kamu rencanakan? Feng Jiu, kamu pelacur. Jangan berani-berani menyakiti putriku. Feng Jiu menoleh dan tersenyum padanya. Oh, menyakitinya. Hahaha, jangan bilang kamu juga lupa dengan dosa putrimu. Jangan bilang, kamu sudah lupa apa yang dia lakukan saat kita masih kecil. Feng Wu memucat. Dia berdiri dan berlutut di depan Feng Jiu. Ah Jiu, jangan, tolong, aku mohon, tinggalkan Feng Jin sendiri. Akulah yang merencanakan semua itu. Feng Jin tidak bersalah. Feng Wu mencoba menyentuh bajunya tetapi dia mundur selangkah dan menghindari tangannya. Ketika dia masih muda, dia pernah dibius oleh seseorang. Dia hampir menjadi pecandu narkoba tanpa dia sadari. Untungnya, kakeknya memutuskan untuk membawanya ke dokter ketika dia melihat adanya kelainan pada tubuhnya. Satu-satunya orang yang mengetahuinya selain kakeknya adalah asisten Long Jin. Bahkan Min Feng tidak menyadari kejadian itu. Baru beberapa saat yang lalu dia menemukan pelaku kejadian itu. Terima kasih kepada bibi kelima Feng Ru dan paman keempat Feng Shi. Mereka pergi ke tanah milik Min Feng dan mengakui semua yang mereka ketahui sebagai ganti nyawa keluarga mereka. Ah, aku lupa memberitahumu, tidak usah repot-repot menunggu paman keempat dan bibi kelima, mereka tidak akan datang. Feng Jiu berbalik dan pergi, meninggalkan Feng Wu yang masih berlutut di lantai. Ketika Feng Jiu keluar dari kantor polisi, Min Feng sudah menunggunya di dalam mobil. Apakah kamu sudah selesai? Feng Jiu mengangguk dan tersenyum. Hanya paman kedua yang tersisa. Feng Jun, oh Feng Jun. Lebih baik kamu menyerah jika kamu tidak ingin mati dengan cara yang buruk. Bab 132. Xiao Guan duduk di tepi tempat tidur. Dia terus memikirkan bagaimana memperbaiki hubungannya dengan putrinya dan Lu Minde. Walaupun dia tahu Minde sudah membencinya, dia tidak bisa membiarkan tiket emasnya terbang begitu saja. Selama Xiao Mei mengucapkan kata-kata baik di depan Minde, dia pasti akan memaafkannya. Itu benar, aku harus bicara dengan Ah Mei sendirian. Xiao Guan berdiri dan memanggil putrinya. Butuh beberapa kali dering sebelum Xiao Mei menjawab panggilan itu. Halo. Kenapa kamu tidak menjawab panggilanku? Ayah. Xiao Guan mendengus. Dia benar-benar tidak bisa merasakan cinta apapun terhadap putrinya yang bodoh ini. Jika bukan karena dia perlu membujuknya untuk membantunya, dia tidak akan pernah meneleponnya. Dia menekan amarah yang menumpuk di dalam dirinya. Dia berulang kali mengingatkan dirinya sendiri bahwa apapun yang terjadi, dia tidak boleh marah pada Xiao Mei. Ah Mei, apa kabar? Ayah sangat menyesal atas kejadian kemarin. Apa kamu baik-baik saja sekarang? Xiao Mei tidak menanggapi kata-katanya. Xiao Guan hanya bisa terus berbicara. Ah Mei, bisakah kamu bertemu dengan ayah? Ayah ingin meminta maaf kepadamu secara langsung. Tolong. Xiao Mei sekali lagi tidak menjawabnya tapi Xiao Guan menunggu dengan sabar. Beberapa detik kemudian, Xiao Mei setuju. Oke, aku juga ingin bicara denganmu. Ayo kita bertemu besok di subway dekat Luxury Hotel. Bagus. Kalau begitu, ayo kita bertemu besok. Xiao Guan tidak bisa menyembunyikan keinginannya. Xiao Mei mengakhiri panggilan dan memasukkan ponselnya ke dalam sakunya. Dia duduk di kursi. Setelah apa yang terjadi di Luxury Hotel, Minde memutuskan untuk membawanya ke tanah miliknya sendiri. Hotelnya masih dalam penyelidikan sehingga tidak bisa tinggal di penthouse di atas. Ayahmu? Minde bertanya sambil perlahan membuka pakaiannya. Xiao Mei berdiri dan buru-buru membantunya membuka kancing bajunya. Dia ingin berbicara denganku. Tidak. Xiao Mei menghela nafas sambil terus melepaskan ikat pinggangnya. Minde, aku tahu kamu tidak ingin aku pergi menemuinya tetapi dia tetap ayahku. Aku tidak bisa berpura-pura bahwa dia tidak ada. Tidak. Tangan Xiao Mei berhenti bergerak. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Minde. Minde. Seperti anak kecil, Minde dengan keras kepala menolak untuk melihatnya. Xiao Mei hanya bisa menghela nafas dan terus membuka resleting celananya. Dia memerintahkannya untuk duduk di tempat tidur sehingga dia bisa membantunya menariknya keluar dari kakinya sepenuhnya. Dia pergi ke lemari mereka dan mengambil beberapa pakaian untuknya. Minde hanya mengenakan celana boxer tetapi Xiao Mei sudah terbiasa telanjang sehingga dia tidak lagi tersipu setiap kali melihat tubuh lezatnya. Dimakan olehnya setiap hari, dia perlahan mengembangkan resistensi pada feromonnya. Dia sudah lulus menjadi perawan yang tersipu-sipu berkat bimbingan yang tepat.
Dia berdiri di depannya dan perlahan mendandaninya dengan pakaian baru. Minde, aku tahu kamu hanya mengkhawatirkanku tapi aku tidak bisa selalu bersembunyi di belakangmu. Aku bisa melindungimu. Minde mengangkat tangannya dan meraih pinggang Xiao Mei. Dia perlahan menariknya ke depan dan kemudian meletakkan kepalanya di dadanya. Xiao Mei perlahan membelai rambutnya. Aku tahu kamu bisa melindungiku tapi aku tidak bisa selalu bersembunyi di belakangmu seperti seorang pengecut. Aku harus menghadapi masalahku sendiri. Xiao Mei menangkup wajah Minde dan mengangkatnya, memaksanya untuk memandangnya. Aku akan mengakhiri semuanya besok, oke? Kamu tidak perlu ikut denganku. Aku bisa mengatasinya. Aku berjanji, ini akan menjadi yang terakhir kalinya. Aku akan memastikan bahwa ayah tidak akan mengganggu kita lagi. Petik 2. Memukul. Xiao Mei mencondongkan tubuh ke depan dan mencium bibirnya. Aku mencintaimu. Mata Minde menyipit seperti binatang tapi ada kelembutan yang tak bisa dijelaskan di dalamnya. Aku tahu. Minde menarik Xiao Mei dan menekannya ke bawah. Dia menempelkan mulutnya ke telinganya dan berbisik. Aku pun mencintaimu. Xiao Mei terkekeh dan menggigit dagunya sambil bercanda. Dalam beberapa jam berikutnya, erangan dan dengusan terdengar di dalam ruangan. Bos, kami sudah menemukan Feng Jun. Min Feng mengangguk dan memerintahkan Chen Hao untuk segera bergerak. Karena militer tidak dapat menemukan Feng Jun, dia memutuskan untuk menggunakan anak buahnya sendiri untuk menemukannya. Militer telah memenuhi tujuannya, yaitu melumpuhkan keluarga cabang dengan menangkap Feng Ran dan Feng Wu. Hubungi Shen Wurong, katakan padanya untuk memilih antara Feng Jun dan pohon uangnya. Jika dia salah memilih, katakan padanya aku akan menghancurkannya secara pribadi. Saya sudah memberinya muka dengan tidak mencampuri urusan dia dan militer. Min Feng juga merupakan anggota pasar bawah tanah dengan menjadi penjual senjata dan perlengkapan lainnya. Meskipun ia juga memiliki hubungan dengan beberapa personel militer, ia tidak pernah memperhatikan masalah antara pasar bawah tanah dan pemerintah. Dia netral. Bawahan ini mengerti. Chen Hao meninggalkan rumah untuk secara pribadi memimpin maksudnya dalam menangkap Feng Jun. Min Feng berdiri dan pergi ke kamar tidur mereka. Dia melihat Feng Jiu duduk di dekat jendela sambil membelai benjolan kecil di perutnya. Matanya melembut saat dia berjalan menuju istrinya. Dia tampak seperti kecebong tapi dia tetap cantik di matanya. Dia menunduk dan mencium bibirnya. Bagaimana dia? Bayi kecil berperilaku sangat baik. Feng Jiu mengangkat kepalanya dan balas menatapnya. Dia memperhatikan ada sesuatu yang mengganggunya. Apakah ada yang salah? Min Feng menggelengkan kepalanya. Tidak ada. Chen Hao sudah menemukan tempat persembunyian Feng Jun. Jangan khawatir, setelah ini, semuanya akan berakhir. Feng Jiu tersenyum dan mengangguk. Sekarang Yan Rong sudah mati dan keluarga cabang telah ditindas, hanya paman kedua yang tersisa. Kita akhirnya bisa merasa tenang. Beberapa jam kemudian, Feng Jun berhasil ditangkap. Karena pendukung terbesarnya memutuskan untuk meninggalkannya, Feng Jun tidak mampu melawan. Ibarat singa yang kehilangan cakarnya, ia tidak mampu mempertahankan diri. Kali ini, dia akhirnya ditundukkan dan dibawa pergi. Min Feng tidak memberi tahu militer tentang penangkapan Feng Jun. Dia ingin mengeksekusinya secara pribadi. Namun sebelum dia membunuhnya, dia harus menyiksa Feng Jun terlebih dahulu sebagai pembayaran atas semua yang telah dia lakukan pada Feng Jiu. Min Feng tidak ingin Feng Jiu mengikutinya ke bawah tanah tetapi dia bersikeras untuk bertemu dengan Feng Jun. Ketika mereka berdua tiba di penjara bawah tanah, Feng Jiu melihat Feng Jun berlutut di tengah ruangan. Ketika dia melihatnya, dia menarik rantainya dan meraung. FENGJIU, kamu tidak bersyukur. Bab 133. FENGJIU, kamu tidak bersyukur. Feng Jun meraung. Dia mencoba berlari ke arahnya tetapi lengannya dirantai di atas kepalanya. Tidak peduli apa yang dia lakukan, dia tidak bisa menurunkan tangannya. Dia hanya bisa memelototinya saat dia mengutuknya karena menjadi orang yang kejam. Beraninya kamu, aku adalah kakakmu, dasar wanita jalang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu tidak layak untuk menyandang nama keluarga kami. Feng Jiu tidak bereaksi terhadap kata-katanya, dia hanya meliriknya sambil berjalan menuju kursi dan duduk di atasnya. Min Feng, yang mengikuti di belakangnya mencibir dengan jijik. Meskipun dia ingin mulai menyiksa Feng Jun, dia takut metodenya akan menyebabkan Feng Jiu pingsan. Sejak dia hadir, dia hanya bisa menggunakan penyiksaan paling sederhana agar tidak mengganggu kehamilannya. Dia benar-benar tidak ingin dia melihat bagaimana dia menyiksa Feng Jun. Tidak peduli apa, Feng Jun tetaplah kerabatnya.
Meski dia mengeraskan hatinya, dia masih bisa melihat kesedihan jauh di dalam hatinya. Sayangnya, baginya, siapapun yang mencoba menyakiti keluarganya pasti akan mati di tangannya. Tidak ada pengecualian. Tanpa belas kasihan, Min Feng berjalan dan berdiri di belakang Feng Jiu. Dia sedang memikirkan cara menyiksa Feng Jun tanpa menumpahkan terlalu banyak darah. Dasar jalang, seharusnya aku membunuhmu sebelumnya. Seharusnya aku tidak membiarkanmu tumbuh dan membahayakan klan. Kamu seharusnya mati. Kamu seharusnya mati. Min Feng memelototi Feng Jun. Dia harus mencuci mulut bajingan ini secara menyeluruh nanti. Dia terus mengutuk istrinya untuk mati berulang kali. Sebagai seorang suami, bagaimana ia bisa membiarkan seseorang mengutuk istrinya tanpa henti? Dia perlahan mengangkat tangannya, bersiap memberi tanda pada P15 untuk memulai penyiksaan ketika Feng Jiu berbicara. Penatua, kamu bilang kamu adalah orang tuaku. Feng Jiu tertawa sambil menatap Feng Jun. Benar, aku adalah kakakmu. Beraninya kamu memperlakukanku seperti ini. Dasar wanita jalang yang tidak tahu berterima kasih. Kamu memalukan. Memperlakukanmu. Kenapa, Feng Jun? Apakah kamu mengutukku karena memperlakukanmu seperti ini? Karena kamu adalah kakakku, kerabatku, keluargaku. Hahaha. Apakah kamu bercanda denganku? Ayei, bibi sulung juga bilang begitu. Kalian benar-benar bersaudara. Cara Anda berbicara dan cara berpikir Anda sangat mirip satu sama lain. Bahkan tingkat tidak tahu malunya pun sama. Keluarga. Kapan Anda memperlakukan saya seperti keluarga? Kapan kamu memperlakukan orang tuaku seperti keluarga? Kapan kamu memperlakukan kakek saya sebagai keluarga? Kamu adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Kakek bekerja sangat keras untuk meningkatkan status klan kami. Kakek bekerja sangat keras untuk perusahaan. Kakek mengorbankan segalanya, memberimu kesempatan untuk hidup mewah. Tapi apa? Apa yang dia terima sebagai imbalan atas pengorbanannya? Dia diracun. Diracuni oleh orang-orang yang dia anggap sebagai keluarganya. Kamulah yang memalukan. Feng Jiu mengepalkan tangannya sambil menatap tajam ke arah Feng Jun. Dia mencoba menenangkan dirinya sambil menutup matanya. Dia menarik napas dalam-dalam dan mengetukkan jarinya ke meja di depannya. Kenapa, kakek dan aku tidak pernah menginginkan perusahaan itu untuk diri kami sendiri? Feng Jun tertawa sinis. Omong kosong, kalau kamu tidak pernah benar-benar menginginkan perusahaan itu, kenapa kamu tidak memberikan hak pengelolaan kepada kami? Dasar jalang tak tahu malu. Kata-katamu bertentangan dengan tindakanmu. Apakah kamu benar-benar berpikir kami bodoh? Selama bertahun-tahun, Anda mencoba menekan keluarga cabang. Anda tidak pernah benar-benar ingin mengembalikan perusahaan kepada kami. Anda hanya menginginkannya untuk diri Anda sendiri. Kamu seperti kakekmu. Anda hanyalah seorang pencuri. Kami membunuh kakekmu, lalu kenapa? Itu salahnya karena mencuri milik kita. Kami membunuh orang tuamu, lalu kenapa? Paman Xuantian ingin memberikan perusahaan itu kepada Feng Mo. Perusahaan itu berhak menjadi milik kami. Kami adalah garis yang sah. Tapi karena kakekmu mengambil semua pujian, mencuri segalanya, kami disingkirkan dan menjadi keluarga cabang. Kalian semua harus mati. Mati. Feng Jun tertawa histeris. Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Dia berdiri dan melemparkan surat ke arah Feng Jun. Dia memandang Min Feng. Biarkan dia membacanya. Min Feng mengangguk dan memerintahkan P15 untuk menurunkan rantainya. Apa ini? Feng Jun terkejut saat Feng Jiu melemparkan surat. Surat pribadi yang ditulis Xuantian untuk Feng Jiu. Setelah kamu membacanya, kamu akan tahu. Feng Jun mengambil surat itu dan membacanya perlahan. Tangannya gemetar saat membacanya kata demi kata. Pada akhirnya, kakek memilih untuk memaafkanmu. Dia ingin mengembalikan perusahaan itu kepada pemilik yang sah. Dia tidak pernah ingin mengingini perusahaan itu. Dia hanya ingin mencari penerus yang lebih baik. Dan saya menghormati keputusannya. Aku mencoba memaafkan kalian semua. Aku memberimu kesempatan untuk berubah. Feng Jun terdiam. Dia tidak bisa berpikir jernih. Tapi kamu masih berkomplot melawanku. Sayang sekali, ini sudah terlambat. Anda mencoba menyakiti keluarga saya. Anda mencoba menyakiti suami saya. Dan kamu mencoba menyakiti anakku. Tangan Feng Jun gemetar saat dia menatap perut Feng Jiu. Karena dia sangat marah beberapa waktu lalu, dia tidak bisa melihat benjolan kecil di perutnya. Feng Jiu berbalik dan berjalan pergi. Bahkan jika kamu meminta maaf, itu sudah terlambat.
Awalnya, Feng Jiu ingin melihat bagaimana Min Feng menyiksa Feng Jun tetapi pada akhirnya, dia memutuskan untuk pergi. Dia takut hal itu akan mempengaruhi kehamilannya. Dia tahu nanti akan terjadi pertumpahan darah. Min Feng menghela napas lega. Sebisa mungkin, dia tidak ingin Feng Jiu melihat sisi kejamnya. Dia menoleh ke belakang dan mengangguk ke arah P15 sambil dengan hati-hati membantu Feng Jiu. Bahkan jika Feng Jiu memutuskan untuk memaafkanmu, aku tidak akan melakukannya. Anda telah melakukan terlalu banyak. Aku tidak bisa membiarkanmu hidup jika aku ingin memiliki kehidupan yang damai bersamanya. Tolong, bunuh aku akan pastikan kamu mengucapkan kata-kata itu. Bab 134. Ahahahahaha. Beberapa detik setelah pintu ditutup, teriakan Feng Jun terdengar bergema di dalam. Feng Jiu menegang. Dia bisa merasakan tusukan kecil di dalam hatinya tetapi dia memilih untuk mengeraskan dirinya sendiri. Sudah terlambat. Beberapa menit kemudian, Min Feng kembali. Feng Jun saat ini sedang berlutut di tanah. Laporan. Dia duduk di kursi sambil menatap tubuh Feng Jun yang penuh darah. Melapor pada Tuan, bawahan ini sudah mulai mencambuknya menggunakan ekor ikan pari yang direndam garam. Dia berdiri dan berjalan menuju Feng Jun. Min Feng mengulurkan tangannya dan menarik rambutnya ke atas, memaksa Feng Jun untuk menatapnya. Beraninya kamu mencoba menyakiti istriku beberapa kali. Apa kamu benar-benar mengira aku akan segera membunuhmu? Sayang sekali, aku tidak berhati lembut seperti Feng Jiu. Karena kamu mencoba menyakitinya, aku akan menyiksamu sampai kamu menyesali segalanya. Mata Feng Jun bergetar, dia sudah mulai menyesali segalanya. Menyesal karena dia berkomplot melawan dia dan keluarganya. Saat dia membaca surat itu, semuanya sudah terlambat. Sudah terlambat untuk menyesali semuanya. Dia hanya bisa meminta belas kasihan. Dia ingin mengakhiri segalanya. Rasa sakit yang dia rasakan saat menjadi sasaran penyiksaan semacam ini sudah di luar toleransi manusia. Tolong, bunuh saja aku. Min Feng dengan paksa menarik dagunya ke atas. Dia mengejeknya dengan mengejek. Setelah apa yang kamu lakukan pada Feng Jiu, kamu menginginkan kematian yang mudah. Dalam mimpimu. Min Feng melepaskan cengkeramannya di dagu Feng Jun dan menyeka jari-jarinya dengan serbet. Dia berbalik, berjalan pergi dan duduk di kursi di depan. Berapa kali kamu mengutuk istriku? Min Feng mengambil beberapa tang di atas meja. Dia memberikannya di P15. Cabut semua giginya. Min Feng ingin menghindari dia melakukan bunuh diri dengan menggigit lidahnya. P15 mengangguk dan perlahan berjalan menuju Feng Jun. Tidak, aku mohon. Aku menyesali semuanya. Seharusnya aku tidak mencoba membunuh Feng Jiu. Aku mohon, bunuh saja aku. Tolong, bunuh saja aku. Namun sekeras apapun dia berjuang, P15 mampu mencabut semua giginya. Feng Jun hampir tersedak oleh darahnya sendiri. Mendeguk. Mata Min Feng menjadi gelap. Bawakan serangga. Ketika Feng Jun melihat kalajengking dan kelabang di dalam wadah, jiwanya hampir terbang keluar dari tubuhnya. Tidak. Dia mencoba menarik lengannya, mencoba melepaskan diri dari rantai. Sayangnya, rantainya sangat kokoh. Feng Jun merasa kekuatannya mulai memudar saat dia mencoba melawan. Rantainya memendek dan dia ditarik ke atas. P15 segera meletakkan wadah di bawahnya dan perlahan menurunkan rantainya. Saat Feng Jun masuk ke dalam wadah, kalajengking langsung menyengatnya berulang kali sementara kelabang mulai merangkak di tubuhnya, masuk ke dalam lukanya yang terbuka. Pergi, bantu aku. Dia sudah menangis. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengencingi celananya karena dia merasa kakinya mulai mati rasa. Jauh lebih menyakitkan daripada dicambuk ribuan kali. Min Feng tersenyum ketika mendengar permohonannya. Bagaimana rasanya ketika kamu menyadari bahwa tidak peduli bagaimana kamu memohon, tidak peduli bagaimana kamu berteriak, tidak ada yang mencoba menyelamatkanmu. Apa yang kamu rasakan saat ini adalah apa yang dirasakan Feng Jiu saat dia hampir diperkosa. Ini baru permulaan. Jangan khawatir, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan mudah. Dia berdiri dan menarik obeng. Ketika dia tiba di depan Feng Jun, Min Feng melihat darah di dalam wadah bersama dengan serangga. Aku sangat benci setiap kali kamu memandang Feng Jiu dengan tatapan jijik. Setelah dia selesai mengukur mata Feng Jun, Min Feng melemparkan obengnya dan menatap P15. Kamu akan memotong satu jari tangan dan satu jari kaki setiap hari.
Jangan memberinya makan apapun tapi pastikan dia tidak mati. Ya, bawahan ini mengerti. Feng Jiu melihat Min Feng tiba di dalam ruangan. Dia berdiri dan maju, membawa sekotak tisu basah. Apakah kamu sudah selesai? Dia tersenyum padanya. Min Feng ingin mandi. Meski terlihat bersih, dia masih bisa mencium bau darah di sekujur tubuhnya. Dia segera mundur dan menghindar ketika Feng Jiu mencoba menyentuhnya. Tapi dia 1 detik lebih lambat darinya. Dia memegang tangannya dan menariknya lebih dekat. Jangan, tanganku berdarah. Feng Jiu tersenyum dan menyekat tangannya dengan tisu basah. Tidak peduli seberapa berdarahnya, aku akan selalu membantumu menghapus semuanya. Feng Jiu mengangkat kepalanya dan menatapnya. Aku akan berjalan bersamamu di jalan ini. Dosamu adalah dosaku. Mata Min Feng bergetar. Wajahnya melembut ketika Feng Jiu mengarahkan tangannya ke arah wajahnya. Saya minta maaf. Untuk apa? Karena kamu sekali lagi mewarnai tanganmu dengan darah. Min Feng menariknya ke pelukannya. Aku akan melakukan segalanya untukmu, demi anak kita. Aku tak peduli dengan apa kata orang. Saya tidak peduli jika saya masuk neraka ketika saya mati. Selama aku bisa melindungimu, melindungi keluarga kami, aku bisa melakukan apa saja, meski aku harus menjual jiwaku. Feng Jiu menggelengkan kepalanya. Aku akan melindungimu juga, kamu dan bayi kecil. Sekarang semuanya sudah selesai, kita akhirnya bisa merasa nyaman. Min Feng dan Feng Jiu saling menatap. Udara ambigu tiba-tiba melayang di sekitar mereka, membuat seluruh tubuh mereka terasa panas. Dia perlahan membawanya ke dalam kamar mandi. Ketika mereka berada di dalam, dia dengan hati-hati menanggalkan pakaiannya. Ketika dia sudah telanjang, mata Min Feng bersinar saat dia menatap benjolan kecil di perutnya. Ini anakku, tumbuh di dalam tubuh wanita yang kucintai. Dia berlutut dan mencium benjolan kecil itu. Feng Jiu tersenyum sambil membelai rambutnya. Bayi kecil bilang dia ingin bertemu denganmu. Min Feng menyeringai nakal, dia jelas tahu apa maksud Feng Jiu. Beberapa menit kemudian, terdengar suara seorang wanita berteriak dan mengerang di dalam kamar mandi. Bab 135. Xiao Mei bangun terlambat. Saat itu hampir jam 11 pagi dan Minde sudah berangkat. Ketika dia berdiri, dia dalam hati mengutuk Minde sambil menopang pinggangnya. Bajingan itu benar-benar tidak tahu bagaimana mengendalikan keinginannya. Aduh sakit. Dia perlahan berjalan menuju kamar mandi dan mandi. Setelah selesai berdandan, dia segera pergi ke dapur. Nyonya muda, tuan muda sudah pergi. Katanya, Anda harus makan sebelum meninggalkan rumah. Xiao Mei mengangguk. Apa yang kamu masak? Nyonya muda, ada hati babi, sarang burung walet, siomay dan nasi goreng. Oke. Xiao Mei duduk di kursi. Ketika para pelayan membawa makanan dan menaruhnya di atas meja, dia tiba-tiba ingin muntah setelah mencium sesuatu yang tidak enak. Dia mencoba mengendalikan dirinya agar tidak muntah tetapi gagal. Dia berdiri dan segera berlari menuju wastafel. Muntah, batuk, batuk. Para pelayan panik. Nyonya muda. Mereka berkerumun di sekelilingnya, membuatnya pusing. Tunggu. Xiao Mei mencoba mengambil sesuatu untuk menopang dirinya tetapi pandangannya menjadi kabur dan dia pingsan. Nyonya muda, cepat, hubungi tuan muda kedua. Feng Jiu terbangun dengan perasaan pengap di sekujur tubuhnya. Dia menoleh dan melihat Min Feng tidur di sampingnya. Lengannya melingkari pinggangnya, mengamankannya di dalam pelukannya. Sementara yang satunya lagi menangkup payudaranya. Dia tidak tahu berapa lama dia menatapnya. Aku sangat diberkati memilikimu di sisiku. Kamu adalah duniaku. Terima kasih telah mencintaiku seperti ini. Terima kasih telah membuatku merasa seperti seorang ratu. Min Feng, aku benar-benar tidak tahu apakah aku bisa hidup tanpamu. Dia perlahan meringkuk di dalam pelukannya dan menikmati kehangatannya. Wajah Xiao Guan penuh amarah saat dia menatap pintu masuk. Dia telah menunggu Xiao Mei sejak siang hari. Saat itu sudah jam 3 sore. Membanting. Anak yang tidak tahu berterima kasih ini. Kenapa dia terlambat? Aku sudah menunggunya hampir 3 jam. Dia pikir dia siapa? Aku pasti akan menamparnya begitu aku melihatnya. Brengsek. Telepon Xiao Guan tiba-tiba berdering. Halo. Ayah. Ah Mei, kamu di mana? Aku sudah menunggumu sejak lama. Kenapa kamu tidak ada di sini? Ayah, aku. Apakah kamu mencoba mengintimidasiku? Sekarang kamu sedang memanjat dahan yang tinggi, kamu tidak mau menghormatiku lagi. Hah, betapa tidak berterima kasihnya kamu.
Aku menyia-nyiakan waktuku untuk menunggumu tetapi kamu tidak pernah datang. Petik 2. Ayah, dengarkan aku. Aku. Tidak perlu. Aku tidak ingin mendengar apapun darimu. Xiao Guan mengakhiri panggilan telepon. Dia segera berdiri dan mengendarai mobilnya kembali ke rumah leluhur. Ketika dia tiba, kepala pelayan sudah menunggunya. Tuan tertua, Tuan tua ingin berbicara dengan Anda. Xiao Guan bingung. Ayah ingin berbicara denganku. Kalau iya, kenapa dia tidak langsung menghubungi nomor teleponku? Meskipun dia ragu, Xiao Guan masih meraih telepon dan berbicara. Ayah, dasar pria bodoh, apa yang kamu lakukan? Ah, kakek Xiao Mei membentaknya. Xiao Guan terdiam. Apa yang aku lakukan? Ayah, apa yang ingin kamu katakan? Jangan menyangkal, seseorang sudah memberitahuku apa yang kamu lakukan. Kamu bahkan mencoba menggunakan Ah Mei sebagai jaminan bisnis. Apa kamu gila? Xiao Guan memucat. Siapa yang memberitahunya? Apakah itu dia, anak yang tidak tahu berterima kasih itu? Benar-benar kisah yang mengadu. Ayah, bukan seperti yang ayah pikirkan. Sejak muda, Xiao Mei sudah bertunangan dengan Robert Johnson. Omong kosong, aku tidak tahu hal seperti itu. Ayah, jangan coba-coba mencari alasan. Kamu bahkan menjualnya seharga $5 juta. Sebagai seorang ayah, bagaimana kamu bisa melakukan hal seperti itu? Aku tidak menyangka akan membesarkan anak yang tidak berharga sepertimu. Kamu yang paling rendah, aib bagi keluarga kami. Xiao Guan panik. Dia tahu bahwa ayahnya sangat marah padanya. Sekarang bukan waktunya untuk membuat marah ayahnya. Seleksinya hampir selesai. Saudara-saudaranya sangat kompetitif. Jika dia tiba-tiba terjatuh dari anugerah ayahnya, dia pasti akan kalah dalam perlombaan. Meskipun Xiao Guan ingin membalas, dia hanya bisa menelan keluhannya. Ayah, aku tahu, maafkan aku akan berbicara dengan Xiao Mei dan meminta maaf padanya. Xiao Guan mendengarnya menghembuskan napas. Ah Guan, kamu benar-benar mengecewakanku kali ini, aku tidak pernah menyangka Xiao Mei tumbuh tanpa merasakan cintamu. Jika aku tahu kamu tidak pernah benar-benar peduli padanya, aku tidak akan pernah mengizinkanmu membawanya bersamamu ke Amerika. Ayah, aku memang mencintai Ah Mei. Dia adalah darah dagingku. Bagaimana aku bisa mengabaikannya? Siapa yang memberitahumu hal-hal itu? Jangan dengarkan mereka. Mereka hanya mencoba untuk mengganggu hubungan kita. Hubungan. Ah Guan, aku sudah memutuskan untuk mendiskualifikasimu. Mulai sekarang, kamu tidak diperbolehkan mengikuti seleksi. Bisnis yang saya berikan kepada Anda akan menjadi milik Anda tetapi Anda tidak akan memiliki saham apapun di perusahaan kami. Jangan ganggu Xiao Mei lagi. Jika aku tahu kamu mencoba menghubunginya dan meminta bantuannya, aku akan memungkirimu. Tut tut tut. Xiao Guan tiba-tiba terjatuh. Kata-kata yang diucapkan ayahnya bergema di dalam kepalanya. Saya tidak dapat berpartisipasi lagi. Mengapa? Dia merasa telinganya berdenging. Impianku untuk menjadi patriark berikutnya telah berakhir. Aku. Xiao Guan memucat. Tidak. Xiao Guan berdiri. Tuan tertua, apakah kamu baik-baik saja? Kepala pelayan yang berdiri di sampingnya mencoba membantunya berdiri tetapi dia menamparkan tangannya. Jangan sentuh aku. Dia berbalik dan berjalan pergi. Aku harus bicara dengan Xiao Mei, benar. Xiao bisa meyakinkan ayah untuk memaafkanku. Xiao Guan segera mengirim pesan kepada Xiao Mei, meminta untuk bertemu dengannya sekali lagi. Ayah, aku di rumah sakit Duxing sekarang. Ketika dia menerima balasannya, Xiao Guan mengambil kuncinya dan mengemudikan mobilnya menuju rumah sakit Duxing. Bersambung. Nantikan bab selanjutnya bosku.